Ya, selamat siang Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi kami. Untuk itu kepada Ibu dan teman-teman selamat menonton. Tetapi sebelumnya di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu Petrus Yunus Maudin, yaitu saya sendiri. Yang kedua itu Lisa Dadiara. Yang ketiga itu Fitera Leti. Yang keempat itu Cindy Utari, dan yang kelima itu Aprilia Pessoa. Dan untuk teman-teman semua selama menonton video kami. Sudah. Upaya memutuskan rantai infeksi. Yang pertama, precaution. Universal precaution adalah tindakan petugas kesehatan agar dalam melaksanakan pekerjaannya tidak menimbulkan infeksi silang, yakni infeksi dari dokter atau petugas kesehatan ke pasien dan sebaliknya, atau dari pasien satu ke pasien lainnya. Tujuan precaution: melindungi pasien dan petugas kesehatan dari semua cairan lendir dan zat tubuh, darah kecuali keringat, luka pada kulit, dan selaput lendir yang berpotensi menginfeksi bukan hanya darah. Resiko penularan berasal dari sumber infeksi yang diketahui atau yang tidak diketahui. Misalnya, pasien, benda terkontaminasi, jarum suntik bekas pakai, dan spuit dalam melakukan sistem pelayanan kesehatan. Pencegahan yang baik merupakan langkah awal untuk mencegah rantai infeksi bagi pasien rawat inap. Adapun pelaksanaan precaution di rumah sakit antara lain: yang pertama, mencuci tangan; yang kedua, menggunakan APD. Indikasi pemakaian alat pelindung diri: tidak semua alat pelindung diri harus dipakai, tergantung pada jenis tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan. Yang berikut pengolahan alat pelayanan kesehatan. Kedua, medication safety. Medication safety practice atau MSP merupakan prosedur yang aman dalam pengobatan. Dengan MSP, sistem pengobatan berjalan sesuai dengan prosedur, tujuan yang jelas, serta mempelajari kejadian atau insiden yang terjadi dalam lingkungan pelayanan pengobatan. Ada beberapa hal terkait prosedur standar yang perlu dilakukan, antara lain: yang pertama, review informasi klinis; yang kedua, rencana pengobatan; yang ketiga, informed consent; yang keempat, persiapan obat, keteraturan pengobatan, pemberian dan pemantauan; yang kelima, monitoring dan efek samping obat. Adanya prosedur standar dalam pemberian obat yang aman diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pasien dan memutuskan rantai infeksi, antara lain pasien, obat, dosis, rute pemberian, waktu dokumentasi, dan pemberian informasi yang tepat dalam memberikan informasi. Berikut upaya pencegahan hazard fisik radiasi. Apa itu radiasi? Pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk energi panas, partikel atau gelombang elektromagnetik, atau cahaya foton dari sumber radiasi. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, menjaga jarak dari sumber radiasi. Yang kedua, mengurangi durasi terhadap paparan radiasi. Yang ketiga, mengurangi kesempatan untuk ion radiasi bergabung ke dalam tubuh. Dan yang keempat, menggunakan APD yang bisa mengurangi paparan terhadap radiasi.
Berikut upaya mencegah hazard kimia. Apa itu bahaya kimia? Jenis bahaya pekerjaan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia. Bagaimana upaya pencegahannya? Yang pertama, inherently safer alternatif. ISA merupakan suatu strategi pengendalian bahaya dengan cara mengganti bahan baku kimia dengan tingkatan bahan kimia yang lebih rendah. Ada 4 cara yang harus dilakukan dari proses ISA ini, antara lain: A. Minimis menggunakan bahan kimia berbahaya dalam jumlah kecil. B. Substitut menggantikan bahan kimia yang berbahaya. C. Moderat jika ada 2 hal di atas belum bisa dijalankan, maka dilakukan moderat untuk penyimpanan bahan dalam kondisi yang aman. D. Dilution melarutkan bahan kimia untuk mengurangi tingkat bahaya. Berikut kedua, possessive control mengurangi bahaya dengan merancang proses dan peralatan yang lebih aman. Ketiga, active control menggunakan sistem energi kontrol untuk mengurangi paparan bahaya. Yang keempat, prosedur kontrol menggunakan administrasi kontrol atau prosedur administrasi untuk mengurangi bahaya. Yang berikut, upaya mempertahankan ergonomi. Berbicara terkait dengan pertama, posisi terbaring. Mempertahankan posisi terlentang atau membaringkan posisi pasien pada posisi yang benar karena sangat penting untuk diperhatikan. Dan yang kedua, posisi duduk. Posisi duduk yang benar harus tegak, pusat tubuh agar seimbang, jangan sampai membungkuk. Posisi lutut juga perlu memperhatikan sehingga lutut harus ditekuk sama sejajar dengan posisi pinggul. Menggunakan ganjalan kaki pada kursi, menyempitkan aktu untuk beristirahat jikalau posisi duduk terlalu lama. Posisi tangan dibuat senyaan mungkin dengan meja. Posisi meja juga harus disesuaikan sehingga sejajar atau sesuai dengan posisi duduk pada sebuah kursi. Yang ketiga, posisi berdiri. Ketika mengangkat, berjalan, dan melakukan kegiatan tubuh, keselarasan tubuh yang tepat penting untuk menjaga keseimbangan. Ketika berdiri, maka kepala harus ditegakkan, punggung harus diluruskan. Dan yang keempat, posisi berjalan. Terbiasakan untuk berjalan dalam posisi yang tegak. Gunakan otot betis dan paha agar bisa berjalan dengan benar. Membiasakan berjalan dengan punggung dan yang tegak. Menarik kedua bahu sedikit dicedongkan ke belakang agar tetap merasakan rileks pada tubuh dan menggayungkan lengan selama berjalan. Faktor risiko yang berkaitan dengan bahaya psikososial adalah stresor akibat kerja yang berupa hubungan antara kerja yang kurang baik maupun berhubungan dengan beban pekerjaan atau kapasitas kerja yang ditambahkan terlalu berlebih kepada pekerja. Untuk melakukan pencegahan terhadap bahaya psikososial dapat menggunakan hierarki pengendalian kontrol sebagai acuan untuk mengurangi atau mencegah bahaya psikososial. Yang menjadi faktor risiko penyebab stres kerja antara lain: pertama, lama waktu bekerja yang dilakukan. Yang kedua, kesesuaian lingkungan kerja atau orang, kepuasan dalam melakukan pekerjaan, peralatan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan, pelatihan, shift kerja yang terlalu overload, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peranan dalam suatu organisasi kerja. Yang keempat, perkembangan karir di tempat kerja.
Yang kelima, hubungan atau dukungan sosial antara kolega, atasan maupun supervisor. Bagaimana upaya pencegahannya? Ada 5 upaya pencegahannya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, elimination atau menghilangkan faktor risiko dari pekerjaan yang dapat menimbulkan bahaya atau yang menjadi penyebab sumber bahaya. Yang kedua, substitusi, mengganti hal-hal yang mempunyai pengaruh bahaya terhadap psikis atau fisik kerja. Yang ketiga, engineering control atau pendekatan secara teknik, misalnya penilaian kinerja dari pekerja. Yang keempat, administrasi kontrol, melakukan pengawasan terhadap keputusan atau peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Yang kelima, APBD sebagai perlindungan bagi para pekerja. Supervisi juga bisa dilakukan sebagai tujuan untuk meningkatkan pemahaman pekerja sehingga faktor risiko timbulnya bahaya dapat dikurangi. Demikianlah hasil presentasi yang kami lakukan di saat ini. Untuk itu, kami mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan teknis yang kami lakukan dalam melakukan presentasi kali ini. Terima kasih.